pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, kita mau angkat pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu, selalu ku dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Dari para penjaga, berharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang mungkin kita sering dengar, yaitu menguasai diri atau penguasaan diri. Dalam Amsal 16, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Menurut catatan sejarah yang didasari dengan penelitian antropologis, para ahli mengetahui bahwa kota-kota pada zaman dahulu itu dikelilingi dengan benteng, Bapak Ibu. Benteng yang kokoh. Nah, benteng itu yang dimaksudkan sebagai tameng untuk bertahan dari serangan musuh, mempertahankan diri dari serangan musuh. Oleh karena benteng yang kuat melingkari kota, maka musuh yang mau merebut kota memerlukan prajurit yang memiliki stamina tinggi, strategi perang yang jitu, senjata yang canggih, dan kesabaran. Nah, menunggu penghuni kota lengah. Nah, semua diperlukan agar pasukan penyerbu dapat mengepung atau menyusup dan menyerang. Nah, jika mereka berhasil, maka panglima perangnya akan disebut sebagai pahlawan. Nah, ayat ini dicatat oleh Salomo, penulis ayat ini. Orang yang sangat berhikmat. Dia suatu hari dapat pelajaran berharga bahwa keunggulan manusia bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan penguasaan diri. Sekali lagi, keunggulan manusia bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan penguasaan diri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya, orang-orang yang tidak mampu dalam hal penguasaan diri, atau mungkin salah satunya kita yang tidak mampu menguasai diri kita sendiri. Ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran. Ketidakmampuan menguasai diri dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ketidakmampuan kita menguasai diri menyebabkan mungkin anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam hal mungkin mereka akan ke narkoba. Ketidakmampuan menguasai diri dalam hal pelayanan, pada akhirnya kebanyakan orang akan meninggalkan pelayanan. Nah, menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai diri memang sulit, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bukankah Tuhan menginginkan agar kita bertumbuh? Nah, salah satu buah yang Tuhan mau dari hidup kita adalah penguasaan diri. Nah, bila kita rindu memiliki kemampuan menguasai diri, mintalah agar Roh Kudus memampukan kita. Sebab tanpa campur tangan Roh Kudus, kita tidak sanggup menguasai diri kita sendiri. Nah, Tuhan mau kita belajar dan bertumbuh dalam hal penguasaan diri yang Bapak Ibu. Dan ada 3 hal yang pagi ini yang akan saya bagikan. Yang pertama, menguasai diri dari kedagingan, dari keinginan daging. Dalam Kolose 51 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kita semua sudah tahu apa yang dimaksudkan ayat ini. Keinginan daging memang sangat menggiurkan, Bapak. Keinginan dunia menawarkan keinginan daging ini sangat menggoda sekali, sangat menggiurkan bagi daging kita. Tetapi kalau kita tidak menguasai diri, kita akan terjerumus. Kita sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Yang kedua adalah lidah atau ucapan. Dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, penting untuk kita untuk mengontrol setiap kata-kata yang keluar
dari mulut kita. Mungkin kita mempunyai anak di rumah, apakah kita sering mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata berkat? Itu tergantung bagaimana kita menguasai lidah kita atau ucapan kita. Nah, Yakobus mengibaratkan lidah kita seperti api, kata Yakobus. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wow, begitu hebatnya kuasa dari perkataan. Makanya kita harus dapat menguasai diri, menguasai perkataan kita yang keluar, yang kita akan ucapkan, kita akan katakan. Kita harus bisa menguasai perkataan kita. Yang ketiga adalah menguasai diri, atau dalam kurung di sini saya catat, memiliki karakter yang baik. Dalam Titus 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan, sebagai pengatur rumah Allah, sebagai penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ayat yang ke-8 melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Nah, mari kita latih karakter kita untuk kita dapat memiliki karakter yang baik. Untuk kita semakin hari, semakin kita seperti Kristus, semakin kita serupa dengan Kristus, karakter kita semakin teruji. Nah, kalau saya ambil contoh adalah Simpson. Simpson, kita tahu cerita Simpson. Simpson adalah orang yang diberkati Tuhan, terkenal dengan kekuatan yang dia miliki. Walau begitu Bapak Ibu, tetapi dia gagal dalam menguasai dirinya. Dia orang yang kenal Tuhan, dia orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi dia gagal menguasai diri. Dia bahkan mampu mengalahkan ribuan tentara Palestina untuk menguasai kota, tetapi Simpson tidak mampu menguasai dirinya dan tidak berdaya di hadapan Delila, Bapak Ibu. Dan akhirnya rambut yang merupakan pusat kekuatannya selama ini itu pun dipotong sama Delila. Nah, akibat Simpson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh, makanya dia akhirnya kehilangan semua kekuatannya karena dia tidak menguasai dirinya. Nah, jadi penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik yang ia miliki. Sekali lagi, penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik yang ia miliki. Nah, Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan di pagi hari ini, kedewasaan perilaku seseorang dapat dilihat tak kala ia menguasai diri, seperti ayat pokok kita yang kita baca. Dan bagi mereka yang dapat menguasai diri, mereka akan disebut pahlawan. Kalau kita dapat menguasai diri kita, kalau kita dapat menguasai ucapan kita yang seperti poin tadi, semakin hari juga semakin karakter kita semakin baik, maka kita akan disebut pahlawan. Mungkin akan ada banyak orang yang menjengkelkan kita, mungkin ada banyak orang yang mengecewakan kita, tetapi kalau kita dapat menguasai diri kita, kita akan disebut pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang telah mengingatkan kami supaya agar kami dapat menguasai diri kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Tentunya kami tidak mampu dengan kekuatan diri kami sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk kami dapat menguasai diri kami, Tuhan Yesus. Tuhan, tuntun kehidupan kami sehari ini, apa aktivitas kami yang akan kami lakukan, Tuhan Yesus. Kamu berkati kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.